Selamat datang di pertandingan ofisial. Kali ini kita akan membahas 9 kontroversi yang pernah terjadi di pegelaran Piala Dunia. Dan inilah 9 kontroversi yang pertandingan ofisial telah rangkum. Piala Dunia, pesta sepak bola 4 tahunan ini, selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta bola dari segala penjuru dunia. Di setiap ajang ini selalu menghadirkan banyak cerita unik dari para kontestan. Pada beberapa pagelaran Piala Dunia, banyak terjadi kontroversi yang sangat menodai fair play. 1. Pemain Inggris dituduh mencuri. Pada tahun 1970, Bobby Moore mendapati insiden yang dikenal dengan Bogota Bracelet, atau gelang Bogota. Saat itu ia sedang memimpin pertandingan pemanasan di Kolombia. Bobby Moore dituduh mencuri gelang saat dirinya dan Bobby Charlton sedang berbelanja untuk hadiah sang istri dari Bobby Charlton. Akibat tuduhan ini, Bobby Moore sempat mendapat sanksi sebagai tahanan rumah selama 4 hari. Hingga akhirnya ia mendapat intervensi dari Perdana Menteri Inggris saat itu, Harold Wilson. Namun butuh waktu 2 tahun untuk membersihkan namanya. 2. Kasus doping Maradona. Diego Armando Maradona harus pulang lebih cepat dari arena Piala Dunia 1994. Setelah menjalani serangkaian tes doping, Maradona terbukti mengkonsumsi zat terlarang efedrin yang berfungsi meningkatkan performa dan kinerja. Kasus doping yang dialami Maradona menjadi catatan kelam sepak bola dunia. Terlebih, Maradona dikenal sebagai seorang pemain berbakat dan dilabeli sebagai salah satu pesepak bola terbaik di masanya. 3. Misteri final Piala Dunia 1998. Pada final tersebut, Brazil merilis daftar susunan pemain mereka, tapi tidak tertulis bintang mereka yaitu Ronaldo. Para pecinta bola bertanya-tanya, apa yang terjadi? Namun 40 menit sebelum laga dimulai, Brazil merilis ulang daftar pemain dan menyertakan Ronaldo. Yang aneh, setelah diusut, Ronaldo sebelumnya mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan busa dari mulutnya. Semuanya bermula ketika skuad timnas Brasil makan siang di Catedral Grande Romain, Lesaini. Setelah itu skuad Brasil kembali ke kamar masing-masing, termasuk Ronaldo yang berbagi kamar dengan Roberto Carlos. Tidak lama berselang, dikutip dari The Guardian, Ronaldo mengalami kejang-kejang dan busa keluar dari bagian mulutnya. 4. Penembakan Escobar. Pemain sekaligus kapten tim nasional Kolombia itu, ditembak mati hanya karena melakukan gol bunuh diri saat melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 94. 5. Johan Cruyff mundur dari timnas Belanda. Ketika jelang 1 bulan Piala Dunia 1978, Johan Cruyff menyatakan mundur dari timnas Belanda. Publik bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Johan Cruyff membeberkan alasan mengapa tak ikut timnas Belanda di Piala Dunia 78. Johan Cruyff mengaku beberapa orang tak dikenal masuk ke rumahnya di Barcelona. Mereka mengancam akan membunuh keluarga Johan Cruyff jika ikut Piala Dunia 78. Belanda sendiri kalah 1-3 dari tuan rumah Argentina di final. 6. Laga Korea Selatan melawan Italia di Piala Dunia 2002. Laga Korea Selatan melawan Italia bakal selalu dikenang publik Italia. Sebab, ada banyak momen yang bisa diperdebatkan, bisa juga dikatakan kontroversi, ketika kedua tim berjumpa pada babak 16 besar di Daejeon World Cup Stadium. Korea Selatan menang dengan skor 2-1 atas Italia lewat gol Ahn Jung-hwan, pada menit ke-117. Korea Selatan menang setelah Italia kehilangan Francesco Totti, yang mendapat kartu merah pada menit ke-103. Ada banyak kontroversi yang terjadi, bukan hanya kartu merah Francesco Totti. Gol Damiano Tommasi dianulir lantaran dianggap offside. Lalu, ada penalti kontroversi untuk Korea Selatan yang berhasil diselamatkan Gianluigi Buffon. Publik Italia sangat kesal dengan laga tersebut. Ahn Jung-hwan, yang saat itu bermain di Perugia, bahkan harus terusir dari Italia. 7. Gol tangan Tuhan. Publik Inggris pasti sulit melupakan gol dari Diego Armando Maradona. Gol yang kemudian disebut gol tangan Tuhan. Gara-gara gol Maradona itu,
Inggris kalah 2-1 atas Argentina dan membuat Inggris angkat koper dari ajang tersebut. 8. Final Piala Dunia Belanda melawan Jerman Barat. Belanda memang yang diunggulkan pada laga tersebut. Tetapi sehari sebelum pertandingan, para pemain Belanda duduk santai di kolam tempat mereka menginap. Tak lama, segerombolan wanita cantik dan seksi ikut bergabung. Disusul kemudian paparazzi berdatangan. Kejadian di kolam yang melibatkan pemain Belanda bersama dengan para wanita langsung menyebar ke seluruh dunia. Besoknya di final, Johan Cruyff dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Jerman Barat. Setelah diselidiki, surat kabar Jerman, Bild, berada di balik skandal. Merekalah yang mengirim perempuan ke kolam setelah sebelumnya menyuap petugas keamanan hotel. 9. Tandukan Zidane. Pada laga Italia kontra Prancis pada Piala Dunia 2006 di Olympiastadion Berlin. Pertandingan berjalan sangat menarik. Prancis yang lebih dulu unggul melalui penalti Panenka Zinedine Zidane. Kemudian Italia akhirnya menyamakan kedudukan melalui tandukan Marco Materazzi. Skor imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit. Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Sebuah insiden terjadi. Zidane secara tiba-tiba menyundul dada Materazzi. Zidane pun kemudian mendapat kartu merah. Namun, banyak orang yang penasaran mengapa Zidane melakukan itu kepada Materazzi. Fakta terungkap, Zidane menyebut Materazzi telah menyebut ibunya sebagai pelacur teroris. Dan akhirnya Italia keluar sebagai juara setelah menang adu penalti.